Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi wa zidna ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan, kita mentelaah bersama, kita membaca, kita coba memahami dan mengambil faedah dari sebuah kitab yang sangat bagus tentang masalah fikih. Ya, kenapa anak kata seperti itu? Ini menjadi rujukan para thalibul ilmi dalam mempelajari fikih. Walaupun penulisnya adalah bermazhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hajar, dan ini kita disyarah oleh seorang ulama di Saudi, yaitu Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala, dan beliau bermazhab Hambali. Nah, di sini bisa kita pahami ternyata para ulama itu sendiri mereka tidak taklid mazhab. Jadi mereka tidak jumud atau taklid buta pada suatu mazhab. Karena memang seperti kita sering ulang-ulang di dalam muqaddimah sifat salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, beliau di sana membawakan perkataan-perkataan para imam-imam mazhab itu dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, semuanya mengatakan idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika telah sahih suatu hadis, maka itulah mazhabku, maka itulah jalanku, itulah yang aku ikuti. Sampai dalam sebuah kata yang lain itu, apabila bertentangan perkataanku dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka lemparkanlah perkataanku ke tembok, arti masih buang, dan peganglah apa yang datang telah sabit atau telah sahih dari Rasulullah SAW. Nah, kita masih dalam kita membahas fikih tentang masalah nawaqidu al-wudu, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, di sini kita sampai pada hadis yang ke-71. Qala al-muallif rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Al-hadis wahid wa sab'un, hadis yang ke-71. Wa an Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna fi al-kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amri Ibn Hazmin alla yamassa al-Qur'an illa tahirun. Dari sahabat Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya di dalam kitab yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, yaitu Amr bin Hazm, jadi dalam kitab tertulis seperti ini: alla yamassal Qur'an illa tahirun, maka hendaklah tidak memegang atau menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, kecuali orang-orang yang suci. Ya, yang menjadi khilaf ulama nanti bisa kita lihat di bawah, itu tahir di sini nih, siapa yang dimaksud dengan tahir ini? Tahir dari hadas kecil atau tahir dari hadas besar, atau itu tahir di dalam maknanya bahasanya itu adalah khabar. Itu adalah khabar. Sebab dalam ada ayat nanti la yamassu ilal mutahharun. Ya, al-muhim di sini jemaah,
kita pahami dulu bahwasanya hadis ini setelah dikumpulkan beritanya, ada ulama yang mentaklilnya, ada jadi penyakitnya, riwayat Imam Malik secara mursal dan tersambung oleh Imam Nasai dan Ibnu Hibban, dan tapi dia ini ada cacatnya. Tetapi setelah dikumpulkan para ulama, derajat hadis adalah hadis ini sahih. Jadi bahasanya benar sekali bahasanya Allah yamassal Quran illa tahirun. Bahasanya hendaklah tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Nah di sini para ahli hadis tentunya mereka berselisih tentang kesahihan hadis tersebut, hadis ini. Ya, jadi ada yang mengatakan tidak sahih seperti Abu Dawud, ada juga dalam katanya di situ ada periwayatnya itu Sulaiman bin Daud itu ada seorang perawi dari hadis itu adalah Sulaiman bin Daud. Tapi ada lagi ulama mengatakan bukan, itu adalah Sulaiman bin Arqam. Jadi para ulama itu berselisih dalam masalah menentukan riwayat ini Sulaiman ini Ibnu Sulaiman ini apa Sulaiman bin Daud atau Sulaiman bin Arqam dan seterusnya. Al-muhim jemaah, setelah diteliti oleh para ahli hadis, hadis ini derajatnya sahih. Jadi al-hadis, darajatul hadis, al-hadisu sahihun. Hadis ini sahih. Yang kita ingin ambil faedah dari hadis ini jemaah yaitu seperti ini. Ada dikatakan bahasanya kita langsung saja kepada perkataan para ulama tentang manfaat atau faedah dari hadis ini. Tohir di sini illa tohirun. Nah di sini ada penjelasannya apa? Nah, jadi illa tohirun di sini at-tohir lafzul mustarak. Jadi tohir ini, lafaz ini bisa terkumpul padanya beberapa makna. Jadi diitlakkan itu tohir. Ini adalah artinya suci dari hadas kecil, hadas besar. Bisa juga diitlakkan, dimutlakan makna itu pada itu suci dari hadas kecil. Nah, atau juga bisa diitlakkan pada orang yang tidak ada pada badan itu ada najis. Jadi tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang tidak ada pada badan itu tidak ada najis. Nah, yang rajih dari jadi khilafah ulama tentang makna dari hadis tohir di sini yaitu yang rajih bahwasanya annal murad yang dimaksud dengan hadis ini adalah la yamassal Qur'an illa tohir di sini yaitu at-tohiru huwa al-hadatsul asghar. Jadi maksudnya ini adalah hadas kecil. Jadi dalam artian batal wudhunya. Karena kita masuk dalam pembacaan kita masalah nawaqidul wudhu. Ya. Jadi yang dimaksud ini adalah hadas kecil. Jadi bukan janabah. Nah, kama saya tahqiqu fil kalami ala fiqh hadis insyaallah taala sebagian nanti akan dijelaskan dalam penetapannya atau dikuatkannya pendapat ini pada tentang fikih hadis nanti insyaallah. Ya, nah seperti itu. Nah, kita langsung saja yang kita bisa ambil dari hadis ini, panjang di sini kaitannya, mungkin kita ringkas saja bahwasanya para ulama jadi mengatakan seperti ini. Berkata Imam Hakim bahwasanya fi hadzal kitab, maksudnya dalam kitab. Jadi Rasulullah SAW menulis sebuah risalah gitu atau sebuah tulisan kitab atau buku atau catatan kitab. Jadi ditulis dalam sebuah kitab gitu. Dalam tentunya Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tapi diimla gitu. Rasulullah mengucapkannya, kemudian ditulis pada sahabat yang lain yang menulis kitab tersebut atau hadis tersebut. Jadi di dalam kitab yang ditulis Rasulullah kepada Amr bin Hazm berisikan tulis la yamassal Qur'an illa tahirun. Tidaklah yang memegang Al-Qur'an ini kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Nah, maksud di sini adalah ya Allah Subhanahu tadi wal mu'allimu sa'ahu li bayani ma'al hadis. Jadi ini penulis ya seperti tadi disampaikan, penulis ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya tidak bolehnya orang yang berhadas kecil itu untuk menyentuh Al-Quran. Demikian juga tentunya orang yang hadas besar, min babi aula, tentu lebih aula lagi orang yang hadas besar tidak boleh menyentuh Al-Quran. Lebih-lebih orang yang hadas besar atau maksudnya dalam keadaan junub. Nah, zahirnya hadis ini katanya para ulama dijelaskan bahwasanya haramnya menyentuh Al-Quran tanpa kita, kalau kita tidak dalam keadaan, kalau kita sedang hadas itu tanpa ada penghalangnya atau ada yang bungkusnya seperti riwayat mutawatir. Jadi bagi
Jadi para ulama fikih bersepakat ajma'u annahu la yajuzu lil muhdisi massal mushafi bila haid. Jadi semuanya sepakat bahwasanya tidak bolehkan bagi orang yang berhadas, ya berhadas kecil maksudnya, untuk menyentuh Al-Quran kecuali dengan ada penghalangnya atau ada penghalang atau ada sampulnya itu, atau ada yang bisa berupa kain atau berupa tas dan seterusnya. Jadi seperti itu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat para imam mazhab yang empat itu bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, yaitu waladzi dalla alaihi kitab wa sunnah. Dan ini ditunjukkan oleh Alkitab, Al-Quran dan Sunnah bahwasanya menyentuh Al-Quran ini tidak dibolehkan bagi orang yang berhadas. Ya, ini tadi jangan lupa itlaq. Jadi mutlak. Jadi imam ini hadas besar atau ini ada hadas kecil. Nah, ini adalah perkataan qaul jumhur. Inilah kebanyakan dari pendapat ulama, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya. Jadi, dan inilah yang dikenal di kalangan para sahabat dulu. Jadi para sahabat jamaah betul-betul mereka mentakzim, ya, mereka mengagungkan Quran itu betul-betul subhanallah. Makanya kita sampaikan kitab umat Islam mengistilahkan Al-Quran dengan kitab suci. Jadi kitab yang suci memang. Jadi kitab yang layak masuk ilal mutahharun. Jadi tidak menjadi cuma orang-orang yang disucikan. Ya, nanti ada makna yang lain oleh para ulama tentang masalah ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada juga para ulama berpendapat seperti ini. Jadi maksudnya untuk bagi anak kecil ini tidak jadi maksudnya hadas kecil itu adalah ini dilarang bagi orang yang sudah dewasa. Nah, ada mungkin masih anak-anak, ya karena belum mereka memahami bagaimana kesucian dari Al-Quran dan seterusnya, maka dibolehkan. Dan dibolehkan para ulama yang mengatakan pendapat yang lain bahwa boleh karena untuk darurat. Ya. Jadi karena tidak mungkin dipegang atau ditindakkan sebagainya, ada mungkin terletak di mana gitu. Nah, karena darurat untuk sedang diangkat ke atas tempat yang layak yang itu, maka dibolehkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi subhanallah para ulama seperti itu. Nah, ini ada penjelasan yang sangat bagus dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Beliau mengatakan begini, perkataan sallallahu alaihi wasallam illa tahirun di sini hadzal lafdhu mushtarakun baina arba'ati umur. Jadi perkataan illa tahirun di sini, lafaz ini, jadi di situ terkumpul dari 4 makna, jadi 4 perkara. Yaitu yang pertama adalah al-murad bit tahir di sini, yang dimaksud dengan tahir adalah seorang muslim. Jadi maksudnya adalah seorang muslim. Jadi tidak boleh memegang itu kecuali seorang muslim. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. Bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah najis. Jadi walaupun nanti pada ulama juga hilang ini najis ini istiqadi atau jasad itu sendiri yang najis. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau kita lihat minbab kita mengambil itibar juga, memang biasanya pada umumnya karena memang orang-orang musyrikin lebih-lebih itu bisa mereka mungkin memegang yang melihara, yang bisa melihara anjing lah atau mungkin babi lah atau apa sebenarnya. Ya, bisa kita lihat bagaimana penuh pada diri mereka itu, pada mereka itu, atau mungkin tempatnya dan seterusnya, pakaian dan seterusnya, begitu banyaknya najis yang ada melekat pada diri mereka, pada badan mereka. Jadi seperti itu. Nah, jadi sini fal biha taharatu ma'nawi ya, tapi yang nampak dari ini adalah yaitu kesucian hati, itikadnya, maksudnya adalah keyakinannya. Jadi bukan badannya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu al-muradu bihi at-tahir, al-muradu bihi at-tahir minan najasa. Jadi yang maksudnya adalah kesucian badan ini dari najis. Ya, seperti mana sabda Rasulullah dalam tentang masalah ini kucing. Jadi kucing itu innaha laisat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis, bukan termasuk binatang yang pada dirinya atau pada badannya atau ada najisnya. Ya, subhanallah. Jadi ini kita harus yakin jemaah, bahwasanya memang kucing itu tidak najis. Ya, kucing itu tidak najis. Nah, kemudian yang ketiga, wal muradu bihi at-tahir minal janabah. Nah, ini dia. Jadi para ulama juga menjelaskan bahwasanya
Yang dimaksud dengan la yamassal Quran illa tahirun ini adalah orang yang tidak boleh menyentuh Al-Quran adalah orang yang tidak suci dari janabah atau ya tadi maksudnya hadas besar istilahnya dalam istilah para ulama hadas besar atau junub sebagaimana sudah dijelaskan di sini ada jadi ada hadisnya yaitu dari riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Nasai bahwasanya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi SAW la yuhjizuhu syai'un anil Quran laisa janabah. Jadi duna janabah jadi ghaira janabah. Jadi sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi Rasulullah SAW untuk dari Al-Quran untuk membacanya dan seterusnya kecuali karena beliau janabah. Jadi beliau menahan diri untuk talaffuz bil Quran membaca atau mungkin tidak ada pegang mushaf dari Rasulullah. Jadi beliau itu tidak ada menghalang beliau dari Al-Quran untuk membacanya dan seterusnya kecuali karena beliau dalam keadaan junub. Jadi maksudnya tadi hadis tadi itu para ulama mengakhiri illa tuhnya maksudnya adalah hadis ya hadasun akbar atau janabah. Nah yang keempat yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah al-mutawaddi ya jadi orang yang berwudu dalam keadaan jadi tidaklah menyentuh Quran kecuali orang-orang dalam keadaan berwudu. Nah Imam Bukhari karena ada hadis dari Imam Bukhari Imam Muslim bahasanya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulu lahu salat ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara kalian. Tadi dalam salat itu kita membaca Fatihah, membaca surah dan seterusnya apabila dia batal wudunya dia dalam keadaan hadas kecuali sampai dia dalam keadaan baru sampai dia berwudu. Nah, jadi seluruh makna ini jemaah sekalian untuk makna lintahar tadi dalam syariat ini ya terkandung di dalamnya di situ bahasanya hadis ini bahasanya itulah terkandung hadis ini. Jadi terkandung itu dia apakah itu dia hadis kecil atau hadis besar atau dia adalah bukan seorang muslim atau seperti tadi dikatakan tadi bahasanya jadi janabah tadi itu. Nah, Ahmad jadi tiga tadi jadi artinya adalah dia tidak boleh kecuali dia seorang muslim. Kemudian juga yang kedua tidak menjadi batu kecuali dalam keadaan dia suci dari janabah hadas besar atau tidak menjadi batu kecuali orang yang suci dari mana tadi tahuan najis maksudnya bukan pada ada najis. Kemudian yang ketiga suci di sini maksudnya adalah dari janabah dan yang keempat adalah suci dalam makna dan dalam artian dia tidak berwudu. Jadi seperti itu. Al-Muhim jemaah ada di sini dijelaskan berkata Ibnu Rushd jadi Ibnu Rushd jadi bahasanya sebab daripada khilafnya para ulama memahami makna hadis ini ya dan ya apa istilahnya saling mereka bertolak belakang pendapat para ulama ini karena dalam memahami ayat Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Nah di sini tidaklah menyentuhnya yakni Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Yang dimaksud di sini adalah ada para ulama mengatakan bahasanya bisa jadi maknanya mutahhar ini adalah Banu Adam, bisa juga artinya adalah mereka adalah para malaikat. Ya. Atau juga bisa para ulama lain ini adalah khabar. Jadi mafhumuhu annah. Jadi maksudnya sini adalah larangan. Ya. Tapi bukan larangan alif tahrim, ya alif tanzih nanti ada dijelaskan di bawahnya lagi. Jadi ini adalah khabar saja. Jadi yang menceritakan maksud di yang ada di Lauhil Mahfuz sana. Nah di sini jemaah ada satu khulasatul qaul dari yang sudah kita pahami tadi dan kita sudah memahami seperti itu. Jadi fil hadis ini perkataannya As-Syekh rahimahullah yaitu Abdullah bin Abdul Hasan. Fil hadis dalam hadis ini jemaah terkandung makna yang sangat agung yaitu apa? Kita dari diri kita ini kita coba kita bangun gitu ada apa namanya takzimul Quran, kita mengagungkan Al-Quran itu. Ya kita berupaya betul. Subhanallah memang ada beda jemaah bisa kita rasakan kalau kita membaca Al-Quran karena kita suci dan kita berwudu, hati kita betul-betul ingin mentadabbur membaca dengan baik, semuanya menghadapkan dia menghadap kiblat sebaik-baiknya juga dalam beberapa adat dalam at-tibyan fi adabi hamalul Quran itu. Bahwasanya seperti itu memang. Jadi adab-adabnya. Jadi untuk apa tujuannya adalah untuk kita mengagungkan Al-Quran.
wa annahu yajibu ihtiramu, bahwasanya kita wajib untuk memuliakan Al-Qur'an. Jadi itu. Kemudian juga oleh karena itu tidak boleh kita menyentuh mushaf ini binajasatin. Kalau kita mungkin kita ada najis dan sebagainya pada diri kita dan seterusnya. Jadi tidak boleh. Wala yaj'alu fi makan wala yaj'alu fi makanin la yalik. Tidak boleh kita tempat itu pada tempat-tempat yang tidak selayaknya, tidak sepantasnya. Ya demikian mungkin seperti meletak di bawah lantai dan seterusnya. Ya alhamdulillah kita masjid kita sudah kita sediakan rak oleh takmir. Jazakumullah khairan untuk kita tempatkan Al-Quran dengan tempat yang selayaknya. Nah, atau juga iman linajasatihi wa iman bijaya. Jadi apakah Al-Quran itu karena tempat itu ada najisnya, atau juga di samping itu ada gambar-gambar yang tidak selayaknya, yaitu atau juga kita menggantungkan Al-Quran atau menempatkannya di samping ada gambar-gambar yang tidak sepantasnya untuk bersamanya ada Al-Quran di situ tentunya. Wala yutla fi makanin lahwin aw inda aghani. Nah ini juga jemaah. Jadi disinilah subhanallah kita akan bisa memahami hikmah daripada Rasulullah menyebutkan dalam kitabnya itu dan tulisannya itu yang disebut dikirim pada Amr bin Hazm tadi bahasanya la yamassal Quran illa tahirun, di situ agar kita tidak membaca Al-Quran ini di tempat-tempat yang di situ ada senda gurau atau main-main, atau di tempat-tempat orang yang nyanyi-nyanyi. Ya ada orang bernyanyi di situ, ada ya atau dalam artian ini digabungkan antara Al-Quran atau ada nyanyi, bahkan ada Al-Quran dinyanyikan dan seterusnya. Nasallallahu alaihi. Jadi seperti itu. Atau juga mungkin, nah ini afwan ini dijelaskan oleh saya, ini anak baca apa adanya. Au inda ahadin yashrabut dukhan, atau tidak sepantasnya kita membaca betul di situ ada orang merokok. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita mengagungkan betul Al-Quran ini? Karena ada sebagian masjid ya diibtilah rupanya sebagian kaum muslimin ya sampai mungkin membaca Al-Quran ada yang merokok dan sebagainya dan seterusnya. Jadi itu sangat tidak pantas. Ya, jadi seperti itu. Dan jazakallahu khairan di sini jemaah. Tapi kita sudah mau di sana, jadi muliakanlah area masjid ini. Tidak boleh merokok di area masjid. Ya, karena tidak sepantasnya itu kita lakukan oleh seorang muslim tentunya. Nah, jadi seperti itu. Au fi makanin laratin au aswati wa lam yadrak mimma yuridu kitab. Atau juga ada tempat yang di situ ada keributan atau dan seterusnya yang akan menjadikan Al-Quran itu akan nanti dihinakan atau direndahkan dan dihinakan. Jadi seperti itu. Demikian mungkin yang bisa ana sampaikan untuk kita semua sebagai bentuk ya kita tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan dalam hak dan juga kita saling dalam kesabaran kita dalam mengamalkan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim darsana bidu'a kafaratul majlis. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka